Swastiastu. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga keadaannya selalu dalam keadaan sehat pastinya ya. Baik, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa sekali, di mana kami dari program studi pendidikan ekonomi diberikan kesempatan yang sangat luar biasa dalam acara ICONS, Inspiring Economics Channel Shows. Dan tentunya di akhir acara nanti akan ada sambutan dari Bapak Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba esai dan poster yang diselenggarakan oleh HMPS Pendidikan Ekonomi dalam acara Economic of the Day 2020-2021. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam acara ICONS kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Maira Dian, dan kali ini saya tidak sendirian dalam memandu acara yang luar biasa. Dan saya hari ini ditemani oleh partner saya yang paling cantik dan kece tentunya, yaitu ada Ria Febrianti. Wah, terima kasih sekali Maira. Nah, teman-teman, dalam acara ICON kali ini kami mengambil tema Kiprah Alumni Pendidikan Ekonomi di Dunia Kerja, di mana kita akan mengetahui lebih jauh mengenai program studi pendidikan ekonomi dari para alumni program studi pendidikan ekonomi Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia yang sangat luar biasa tentunya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan YPLP IKIP PGRI Bali, Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, beserta Bapak Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, yang selalu memberikan dukungan dan support kepada kami mahasiswa dalam melakukan kegiatan yang kreatif, inovatif, dan inovatif tentunya. Tentunya tidak luput kami ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Ekonomi serta dosen-dosen pendidikan ekonomi yang selalu membimbing dan mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih pula untuk rekan-rekan dari HMPS Pendidikan Ekonomi yang sudah bekerja dengan gigih dan giat untuk menyukseskan acara ICONS hari ini. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita ada kedatangan narasumber yang sangat hebat tentunya, yang nanti akan membagikan ilmu dan pengalaman yang selama berkuliah di IKIP PGRI Bali, Universitas PGRI Indonesia. Baik, langsung saja ada Kakak Ninyoman Dewi Larianti SPD MM. Baik, kakak ini adalah merupakan alumni Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Baik, Kak Dewi, selamat siang. Apa kabar hari ini, Kak? Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Banget ya. Luar biasa tentunya ya. Di pagi yang berbahagia banget bisa ketemu adik-adik DJ ya, lagi dengan adik-adik SMK ya. Sedang merasa. Ngomong-ngomong, Kak Dewi ini angkatan keberapa sih, Kak, di Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia? Angkatan keberapa ya? Dulu kan namanya masih IKIP Bali ya. Iya. Jadi tepatnya saya itu angkatan tahun 2013 dan baru lulus 4 tahun yang lalu, yakni 2017. Iya, baik. Kak, kita boleh nanya nggak sih, Kak? Di sini kan sekarang kondisinya sedang pandemi nih. Kegiatan apa sih yang Kakak lakukan selama masa pandemi ini, Kak? Selama masa pandemi ya tetap produktif ya, tentunya kita sebagai seorang guru tenaga pendidik itu tetap produktif, kita tetap ngajar dari rumah, cuman bedanya kita tidak lagi ke sekolah seperti itu, jadi kita daring dari rumah, dari mana saja ya. Itu diuntungkan sekali, kitanya nggak perlu capek-capek untuk berkendara, tapi bisa bekerja dari mana saja kita berada. Jadi selama pandemi ini kita tetap produktif, yakni bekerja. Walaupun sekarang dengan pandemi ini, tapi kita harus semangat ya, Kak ya. Harus dong, karena tetap butuh makan meskipun pandemi ya. Bener banget, Kak. Kak, saya mau tanya lagi nih. Kak, ini kan Kak bilang kegiatan Kak itu mengajar. Kakak Dewi ini mengajar di mana sih, Kak? Kebetulan saya mengajar di SMK PGRI 1 Denpasar sebelah, Oh, ya, iya. tetanggaan sama FKIP Mahadéwa. Oh, Ya, jadi di situ sudah mengajar sekitar 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Masih lama ya, Kak ya? Enggak lama juga sih, masih seumur jagung ya.
Jadi tamat jeda setahun emang nggak mau nyari pekerjaan karena lanjut studi, pengen tahu dulu tuh gimana sih di kampus baru ini bisa nggak saya sambil kerja. Oh ternyata setelah diamati butuh waktu setahun baru kita nyari kerja. Wah, luar biasa sekali ya dia. Nah, mungkin nih teman-teman yang lain juga sudah penasaran nih, ingin mendengar cerita lebih lengkap lagi dari pengalaman Kak Dewi Arianti gitu. Nah, Kak Maira mau tanya juga nih, selama kakak kuliah dulu waktu di Prodi Pendidikan Ekonomi, apakah kakak itu kuliah sambil bekerja atau fokus kuliah saja? Kuliah sambil bekerja, tetapi tidak bekerja pada orang lain ya, melainkan menciptakan kerja sendiri dalam artian berwirausaha seperti itu. Jadi usaha itu nggak perlu gede sih, ya yang penting kecil dan tidak menjadi beban negara ya. Kita jadi pengangguran kayak gitu nggak jadi beban negara, tapi kita justru mampu untuk menciptakan sebuah peluang kerja untuk diri kita sendiri sih khususnya. Baru nanti setelah berkembang mungkin kita bisa menciptakan kerja untuk orang lain seperti itu. Jadi intinya dulu saya itu kuliah sambil bekerja. Wah, keren banget tuh Ria. Artinya Kak Dewi punya bisnis sendiri ya? Bisnis ya kurang lebih seperti itu ya, punya usaha sendiri ya meskipun kecil-kecilan ya. Kalau boleh tahu itu bisnis apa ya Kak? Nah kebetulan dari kecil nih, dari SMP itu sebenarnya sudah ada dan memang hobi banget yang namanya menjahitan, hobi banget ya. Jadi kalau nggak lagi bad mood itu cukup dikasih janur udah selesai, bad moodnya hilang, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu awal mulanya, tapi karena sudah mulai kerja dan lain sebagainya, mungkin sudah tidak mengerjakan sendiri lagi, tapi punya tukang jahit seperti itu. Jadi nanti intinya jadi tukang pengepul ya jadinya ya. Kemudian berkembang jadi sarana jahitnya, jadi nggak cuma jahitan, tapi segala perlengkapan jahitnya itu ada. Jadi punya kayak home store kayak gitu di rumah. Itu ibu kakak sendiri yang jaga kayak gitu kurang lebihnya. Jadi beliau yang jaga. Jadi dari jahitan berkembang jadi sarana jahit, jadi lebih lengkap lagi kayak gitu. Mantap sekali ya Keren Maira. banget kakak. Nah, tadi kan kita dengar nih Kak Dewi katanya kuliah sambil bekerja. Nah, pasti teman-teman yang di rumah juga penasaran nih Kak, gimana sih caranya nih, terutama mahasiswa, untuk mengatur waktu antara kuliah sambil bekerja Kak? Intinya jangan pernah nunda pekerjaan. Karena semakin kita tunda, nanti aja dan nanti juga ada waktu. Ternyata di waktu yang kita tentukan itu ada pekerjaan lagi yang lain yang datang kayak gitu. Nah jadi itu berusaha banget untuk menghindari yang namanya menunda pekerjaan seperti itu. Ketika kita sudah ada waktu di hari itu, langsung kita kerjakan, jangan menunda lagi. Karena itu yang sering membuat kita keteteran sebagai mahasiswa. Khususnya kalau ada teman-teman atau adik-adik yang lagi nyusun skripsi seperti itu. Besok aja deh revisian, ternyata besok ada acara kondangan nih, nggak bisa, besok lagi deh. Alhasil 2 semester lambat kayak gitu, harus bayar SPP lagi, kan seperti itu ya jadinya ya. Jadi intinya kalau mau kuliah sambil kerja jangan pernah menunda yang namanya mengerjakan satu pekerjaan. Mantap sekali ya Maira. Tadi kan kakak saya setahu saya itu kakak ini adalah ketua dari organisasi HMPS Pendidikan Ekonomi angkatan pertama nih. Nah tadi kakak sudah bilang kakak itu kuliah, kerja. Nah sekarang kakak ikut organisasi. Bagaimana kak cara kakak mengatur ketiga itu? Mungkin karena suka ya, kalau orang Bali bilang tuh demen tuyul kayak gitu. Tapi itu nggak sia-sia, apa yang kita dapatkan itu nggak sia-sia. Karena apa? Karena yang kita pelajari di bangku kuliah, khususnya di organisasi itu ternyata berguna bagi kita di dunia kerja. Kenapa demikian? Karena di organisasi itu kita diajarkan untuk berkolaborasi dengan manusia lain ya, teman-teman kita, rekan-rekan kita. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan. Sama seperti ada di HMPS sekarang, misalkan membuat suatu kegiatan icon kayak gitu. Ini nggak bisa dikerjain sendiri, tetapi harus dikerjakan bersama-sama. Nah di sanalah kita belajar berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan kayak gitu. Jadi intinya kita terus berkolaborasi, kita nggak bisa hidup sendiri kayak gitu. Jadi di HMPS itu kita diajarkan banyak hal, bagaimana kita cara mengatur waktu, ya yang itu tadi, jangan pernah menunda pekerjaan. Jadi organisasi itu adalah nilai plus ketika kita berkuliah. Bagus sekali Maira ya. Iya, keren banget. Kak Dewi ini selain dia bisa
kuliah sambil bekerja juga tetap berorganisasi aktif di kampus. Nah, lagi satu nih Kak, Maira juga penasaran. Nah, gimana sih perasaan Kakak itu saat setelah lulus dari prodi pendidikan ekonomi dan bisa langsung terjun memasuki dunia kerja? Enggak muna ya. Sama mungkin seperti adik-adik nanti, ya ampun udah kuliah nih, mending kuliah aja. Artinya nanti kalau ada yang nanya, kamu nanti belum kerja nih, masih kuliah, kan ada jawaban seperti itu kan. Tapi nanti tiba-tiba udah kuliah tapi ditanya udah kerja belum, aduh belum. Ya ampun parno banget ditanya kayak gitu kan. Deg-degan bisa nggak ya kita? Tetapi ada satu hal yang kakak yakini, ternyata kita nggak boleh meragukan kemampuan diri kita sendiri. Gitu. Kita nggak boleh mempertanyakan bisa nggak ya saya? Ternyata nggak boleh. Tetapi yang kita harus lakukan adalah memantaskan diri. Pantas nggak sih saya ini jadi seorang guru? Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kita sama seperti kalian deg-degan juga nanti tamat mau ngapain, bisa nggak ya saya bekerja, sama mungkin pertanyaannya seperti itu. Tapi itu tadi ternyata itu salah. Ternyata ketika kita sudah menyelam jauh ke dunia kerja, oh ternyata saya bisa loh. Jadi yang perlu kita lakukan dalam menghadapi dunia kerja nanti adalah meyakinkan diri, memantaskan diri untuk sebuah pekerjaan. Gitu. Layak nggak sih kita? Kurang lebih sih seperti itu. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Dewi. Ria, mari Kak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kakak, pandangan Kakak skill apa aja yang perlu ditingkatkan bagi mahasiswa untuk dapat bersaing di dunia kerja? Skill apa ya? Mungkin bukan skill ya. Oke lah, skill kita asah di sembari kita belajar di dunia pendidikan. Tetapi yang perlu kita pelajari apalagi di era revolusi industri 4.0 sekarang ini itu adalah kita harus selalu open mind. Kita selain open mind, kita juga jangan sungkan untuk menerima kritik seperti itu dan tetap berinovasi. Karena apa? Karena ternyata benar yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Ya, jadi nggak ada yang berubah. Jadi setiap waktu itu kita dituntut untuk berubah, dituntut untuk mengikuti perubahan zaman. Jadi di sana kita harus berinovasi secara terus-menerus agar tidak tertinggal seperti itu. Jadi intinya ketika kita memasuki dunia kerja, skill yang kita miliki adalah jangan pernah mau berhenti belajar. Tetap terbuka, open mind dan melatih diri. Intinya sih seperti itu deh. Bagus sekali ya Maira. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Tadi kan Kakak di awal sudah bilang bahwa Kakak itu bekerja sebagai guru. Awalnya Kakak emang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru atau bagaimana Kak? Yang namanya manusia ya selalu berubah seperti tadi, yang abadi itu perubahan gitu. Dari kecil beda, pengen jadi dokter, udah gede ampun takut lihat darah kayak gitu ya, misalkan berubah lagi. Tapi memang awalnya itu memang ingin jadi guru, tapi gurunya itu mata pelajarannya beda-beda. Pertama ingat banget pas SD pengen jadi guru TK kayak gitu. Ternyata Riwa punya adik gitu, berantem terus ternyata. Jadi nggak jadi tuh jadi guru TK, kita jadi guru agama Hindu ya gitu ya. Setelah jadi guru agama Hindu, SMA ternyata mengenal yang namanya mata pelajaran ekonomi gitu. Mengenal mata pelajaran ekonomi, kok seru ini ya, hitung-hitungan tentang pasar ya, tentang uang ya kayak gitu. Ya kita kan hobi banget tuh sama uang, cinta banget sama uang ya gitu. Kok enak banget ya, jadi seneng banget sama yang namanya pelajaran ekonomi waktu itu. Jadi ada yang namanya LKS, lembar kerja siswa, itu belum gurunya menerangkan, belum belajar. Mungkin karena kita saking sukanya ya sama suatu mata pelajaran, jadi sebelum guru mengajar itu sudah full lembar kerja siswanya itu udah isi jawaban, udah coret-coret segala macem kayak gitu. Nah SMA lagi, wah baru lagi ternyata mata pelajarannya udah lebih luas lagi. Dulu kita belajar 5, sekarang kita belajar 10 hal yang baru lagi kita belajar, makin cinta dan akhirnya memilih kuliah di Fakultas Pendidikan Ekonomi ya, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan lanjut lagi setelah tamat dari sini juga kembali mencari ekonomi ya. Saya cari ekonomi itu kemana-mana. Jadi mengambil S2 di manajemen keuangan itu kan induknya masih ke ekonomi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi emang basicnya, emang kesenangannya emang jadi guru, khususnya guru ekonomi gitu. Mantap sekali Maira. Nah bagaimana sih Kak perasaan Kakak itu setelah menjadi guru? Perasaan jadi guru itu seperti dream
ya. Jadi karena sebelumnya kita memang cita-cita pandangan hidup kita emang jadi seorang guru ekonomi, kemudian tiba-tiba sudah tercapai kan ya. Jadi dream come true banget, seneng banget bisa menjadi seorang guru. Luar biasa sekali ya, ternyata memang Kak Dewi itu sudah punya cita-cita dari kecil gitu loh. Nah ini Kak, lanjut ya Kak ya. Lalu apa saja sih capaian yang sudah Kakak dapatkan itu ketika menjadi alumni pendidikan ekonomi FKIP? Capaian mungkin kalau dibandingkan teman-teman kakak yang lain mungkin belum banyak ya, masih butiran debu sekali. Tapi gak bisa dipungkiri juga berkat berkuliah di prodi ekonomi khususnya yang sekarang sudah menjadi FKIP Mahadewa ya. Mahadewa. Itu banyak juga ya. Pertama mengantarkan kakak berwirausaha, artinya seandainya kakak tidak bersekolah atau berkuliah di FKIP Mahadewa mungkin tidak bisa menjadi seperti sekarang ini usahanya. Mungkin gagal sedikit langsung nangis di pojokan gitu kan. Ya tapi ketika kita dapat semangat baru, ternyata kalau kita gagal itu kita harus mengambil sikap seperti ini loh ya, itu modelnya ya. Mungkin lain halnya kalau kita tidak berkuliah, kita tidak ditempa di tempat ini, mungkin beda lagi ceritanya. Gagal sekali udahlah tutup aja lah kayak gitu, wassalam kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lulus dari sini juga mengantarkan kakak itu lulus melanjutkan studi ya. Jadi selama kita bersungguh-sungguh di kuliah, kebetulan kakak kuliah S2-nya itu di salah satu universitas negeri di Bali ya. Jadi ternyata kampus kita itu cukup dikenal dan diakui juga gitu kan, jadi bangga ya, punya kebanggaan tersendiri selama kita berkuliah di sini. Kemudian setelah itu jeda setahun karena masih mencari-cari apakah bisa kuliah sambil kerja seperti itu. Setelah tahu seluk-beluk perkuliahan di jenjang berikutnya itu, kemudian saya memutuskan untuk sambil bekerja, mencari kerja dari tahun 2018 sampai sekarang di SMK Negeri 1 Denpasar, dan kemudian dipercaya sebagai ketua jurusan dari jurusan akuntansi ya, dari tahun 2018 itu sampai tahun 2020 kemarin. Tuh. Luar biasa sekali loh, ternyata Kak Dewi sekali ya Maya pengalaman. Iya benar banget nih Ria tuh. Nah lanjut nih Kak, ada yang kita juga pengen tahu nih, bagaimana sih tips dan trik nih dari Kak Dewi Laryanti agar bisa menjadi lulusan yang siap masuk dunia kerja? Nah gimana tuh Kak? Tips dan trik kira-kira apa ya? Kepo teman-teman. Catat baik-baik. Memasuki dunia kerja itu kayak menyelam di sebuah samudera yang luas ya. Entah kita mau cari apa, di dalam samudera itu banyak ada jenis ikan. Kita mau cari yang mana, mau cari yang jenis apa, yang bermanfaat seperti apa untuk kita, kan intinya seperti itu. Nah jadi triknya memasuki dunia kerja, yang pertama itu mengikuti perkuliahan sesuai role. Artinya segala rambu-rambu perkuliahan itu intinya kita ikuti. Jadi kita rambu-rambu itu dibuat pasti untuk keselamatan kita kan. Ya, jadi nanti kalau rambu-rambu itu kita langgar, kita tidak patuhi, kemungkinan kecelakaan itu ada kayak gitu. Nah sekarang tips dari kakak itu mungkin cuma satu ya, patuhi rambu-rambu kita selama kita menempuh pendidikan. Niscaya kita akan berhasil ke depannya. Kurang lebih sih seperti itu. Wah Maya, semakin kesini semakin seru ya perbincangan kita. Tentu saja ya, udah lebih banyak nih kita tahu tentang Kak Dewi mengenai tips dan triknya terutama ya Ria ya. Kak Dewi, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa peran penting alumni bagi sebuah perguruan tinggi, terutamanya di program studi pendidikan ekonomi? Penting banget. Alumni itu seperti branding dari sebuah output universitas atau lembaga pendidikan. Jadi tugas alumni itu berat juga ya, membawa nama besar dari sebuah alma mater kayak gitu. Jadi saya bilang itu branding diri ya. Jadi ketika kita terjun ke sebuah dunia kerja, kemudian mendapat anggapan, oh jadi seperti ini lulusannya, sakit hati banget nggak sih? Dan itu berimbas nanti untuk adik-adik kita selanjutnya. Jadi nanti mereka nyari kerja, oh dari lulusan itu nggak bagus kayak gitu.
Jadi berat banget perannya, jadi kurang lebih sebagai branding diri dari sebuah universitas. Jadi kita harus pegang teguh ya yang namanya image kita seperti itu. Kita harus kerja, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki image yang baik lah intinya di dunia kerja kayak gitu. Artinya kita sebagai alumni nanti jangan langsung baru keluar dari universitas itu kita langsung sudah lepas. Artinya masih tetap melekat pada diri kita image dari Betul banget. universitas itu sendiri. Iya, karena sampai kapanpun akan kita bawa, kamu lulusan dari mana? Oh, saya lulusan dari, dengan bangga kita bilang FKIP Mahadiwa Bali kayak gitu. Luar biasa Ria. Ya, menurut kakak hal apa saja yang dilakukan para alumni untuk tetap mampu berkiprah dalam dunia pekerjaan? Yang harus dilakukan untuk tetap berkiprah. Seperti tadi, kita jangan mau stagnan. Kita harus tetap berinovasi. Kita harus tetap memiliki etos kerja tinggi terhadap perusahaan ataupun usaha yang kita miliki. Jadi untungnya itu di kuliah di prodi ekonomi khususnya, itu kita nggak hanya disiapkan untuk siap kerja dengan orang lain kayak gitu, tapi kita juga disiapkan untuk bisa menciptakan kerja. Kemudian kita bisa melanjutkan kuliah. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang guru atau bekerja di perusahaan orang. Itulah kelebihannya. Jadi kita punya 3 kelebihan kuliah di sini sebenarnya kan. Jadi intinya sih seperti itu deh yang bisa sampaikan. Keren banget nih Ria, kita juga udah lebih tahu banyak ya dari Kak Dewi. Luar biasa Maira. Nah Kak Dewi nih, ada lagi nih yang Maira mau tanyain. Nah, pengalaman berkesan apa sih yang kakak dapatkan selama kuliah di program studi pendidikan ekonomi sehingga kakak bisa terapkan pengalaman itu di dunia kerja, Kak? Ada banyak. Khususnya itu adalah ketika kita ikut organisasi di kampus tentunya ya. Jadi itu adalah poin plus, nilai plus kursus kayak gitu, kayak kursus kehidupan jadinya di dalam sebuah organisasi itu. Karena apa? Karena seperti yang kakak bilang tadi, di dunia kerja pun kita tidak bisa melakukan sebuah usaha itu sendiri. Meskipun kita misalkan membuat sebuah usaha, itu kita tetap memerlukan yang namanya pelanggan. Pelanggan itu orang lain kan. Kemudian kita perlu supplier itu juga orang lain. Nah, pengalaman berkesan itu di sebuah organisasi bagaimana kita bekerja sama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kita di dalam sebuah organisasi untuk menciptakan sebuah produk itu bisa berupa acara atau apapun itu ya, event-event. Nah, bagaimana kita mengorganisasikan orang-orang tersebut untuk dapat mencapai tujuan ini seperti itu. Jadi pengalaman berkesannya mungkin itu ketika jadi kita disiapkan praktek 2 kali. Pertama dalam lab micro teaching, kemudian yang kedua itu PKL langsung terjun ke sekolah. Itu tentu memberikan sebuah pengalaman yang berbeda sekali gitu. Jadi kita tahu bagaimana kita ngajar, kita tahu bagaimana perasaan kita menghadapi banyak karakter anak-anak. Wah keren banget ya, ternyata pengalaman Kak Dewi itu udah luar biasa banget ya Ria ya. Apalagi Kak Dewi ini juga aktif di dalam organisasi. Nah Kak Dewi, apakah sih pesan kakak untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi nih yang masih mengenyam perkuliahan di Universitas PGRI Mahadiwa Indonesia agar kuliahnya itu lebih sukses lagi Kak? Dan tentunya tamat tepat waktu. Nah bener banget tuh Kak. Iya, jadi nggak banyak sih ya tipsnya. Yang pertama itu intinya jangan jadi orang yang nanggung. Kalau mau jongkok sekalian jongkok, kalau mau berdiri sekalian berdiri, seperti itu. Jadi kenapa demikian? Karena yang kita kerjakan secara setengah-setengah itu nggak akan membuahkan hasilnya optimal kan, seperti pengalaman belajar kita. Jadi intinya seperti itu, jadilah mahasiswa yang benar-benar mahasiswa ya. Jangan pada saat ujian saja baru datang, pas prosesnya kita nggak ada kayak gitu ya. Makhluk halus mahasiswanya. Ya jadi seperti itu. Kemudian yang kedua seperti yang saya bilang tadi, patuhi rambu-rambu perkuliahan. Jadi kalian sudah disiapkan role oleh lembaga kita, apa saja yang harus kita kerjakan, bagaimana kontrak kita, berapa lama kontrak itu akan berjalan, itu sudah disediakan. Jadi kita tinggal mengikuti itu semua, pasti kita bisa lulus tepat waktu seperti yang dibilang tadi. Kemudian agar tidak keteteran, tips selanjutnya itu mungkin pesan kakak, jangan pernah menunda pekerjaan seperti yang tadi. Karena apa? Karena pekerjaan itu bisa
kita, kemudian berkembang biak, berubah jadi banyak. Jadi jangan pernah menunda pekerjaan, intinya sih itu. Dan yang terakhir adalah tetaplah berinovasi, tetap welcome terhadap perubahan, seperti itu. Keren banget ya Ria ya. Wah, itu tadi tips dan trik pesan juga dari Kak Dewi untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih yang di Prodi Pendidikan Ekonomi supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, sangat hebat sekali ya Ria ya pengalaman dari Kak Dewi. Nah, baik, dari sekian perbincangan kita hari ini mungkin banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa, juga tentu juga dari adik-adik yang mungkin nanti ingin siapa tahu mau masuk ke program studi pendidikan ekonomi di FKIP Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia, yang dimana nih Ria, Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia ini merupakan salah satu universitas yang meluluskan generasi-generasi yang unggul dan hebat tentunya. Betul sekali Maira. Nah, dari perbincangan kita kali ini banyak sekali yang bisa kita petik dari hari ini yang perlu kita gunakan nanti untuk sebagai pedoman hidup ke depannya. Untuk adik-adik yang mau kuliah, mungkin bisa dari sini kita mengetahui bagaimana sih program studi pendidikan ekonomi itu. Mungkin ada yang nanti berminat untuk bergabung dengan kami di HMPS Ekonomi, bisa langsung melalui situs web dari Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Selanjutnya kita akan lanjutkan penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber. Untuk penyerahan kenang-kenangan mungkin bisa Ibu Kaprodi, kami mohon untuk maju ke atas panggung. Kak Dewi, kita bisa berdiri? Baik, untuk menunggu penyerahan narasumber mungkin saya akan umumkan setelah acara selanjutnya ini kita akan ada penyerahan hadiah pemenang lomba esai dan poster tingkat mahasiswa dan juga SMA SMK. Nah Ria, ini mungkin adalah salah satu kesempatan yang udah ditunggu-tunggu nih sama pemenang dari tingkat SMA SMK dan dari mahasiswanya juga. Oh, udah Kevin. Jadi cek mana? Ini nggak bisa dinaikin lagi nih. Nggak kelihatan. Mundurin. Masuk 2 Oke, sudah. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat hebat dan juga Ibu Kaprodi kita. Untuk Kak Dewi bisa kembali ke tempat. Dan Ibu Kaprodi juga bisa kembali ke tempat untuk Ibu Dia. Terima kasih Kak. Baik Maira, kita lanjutkan acara hari ini. Acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dan juga SMK. Mahasiswa dan juga siswa SMA SMK Sebali. Nah benar banget nih ya, apalagi nih sekarang adalah waktunya penyerahan hadiah dari lomba esai dan poster EOD 2020 dan 2021. Oke, kali ini Ria kita akan bacakan ya. Kategori juara lomba esai tingkat SMA dan SMK. Juara 3 diraih oleh kelompok 3 yang diketuai oleh Siti Aminah, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kuta. Baik. Juara 2 diraih oleh kelompok 4 yang diketuai oleh Igusti Ayu Ika Prasetya Dewi, asal sekolah SMK Negeri 1 Denpasar. Dan juara 1 diraih oleh kelompok 2 yang diketuai oleh Nikade Diana Pratiwi, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Denpasar. Selanjutnya adalah pengumuman juara lomba esai tingkat mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Juara 3 diraih oleh kelompok 2 yang diketuai oleh Elizabeth Solayupati dari semester 6B. Dan juara 2 diraih oleh kelompok 1 yang diketuai oleh Sofia Keti Boon semester 6A.
mohon maaf ada sedikit kesalahan. Nanti akan di akhir mungkin ada sambutan dari Pak Dekan terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan pengumuman juara selanjutnya, Maya. Oke, baiklah kita lanjut saja ya. Langsung kategori juara lomba poster tingkat SMA dan SMK. Juara 3 itu diraih oleh kelompok 6 yang diketuai oleh Nikade Anggi Maharini asal sekolah SMA PGRI 4 Denpasar. Selanjutnya, juara 2 diraih oleh kelompok 3 yang diketuai oleh Anak Agung Gede Satria Agastia atau sekolah SMK Negeri 1 Denpasar. Dan juara 1 diraih oleh kelompok 4 yang diketuai oleh Igede Juniarta asal sekolah SMK Rekayasa Denpasar. Selanjutnya adalah pengumuman juara poster lomba tingkat mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas PGRI Dewa Indonesia. Juara 3 diraih oleh kelompok 2 yang diketuai oleh Nimade Wulan Purnama Juliani dari semester 2. Dan juara 2 diraih oleh kelompok 3 yang diketuai oleh Ikomang Dipta Swastikaya dari semester 4A. Selanjutnya, juara 1 diraih oleh kelompok 1 yang diketuai oleh Wana Yudi Suyoto dari semester 8A. Baik, untuk menunggu, mungkin saya akan lanjutkan dengan penyerahan hadiah untuk Ibu Kaprodi. Baik, saya ucapkan selamat kepada siswa dan juga mahasiswa yang sudah mendapatkan juara dan juga yang sudah mengikuti kegiatan lomba kita yang serangkaian dengan acara EUD tahun 2020 dan juga 2021. Nah, dan semoga dari kegiatan ini semakin menambah ya kreativitas dari siswa maupun mahasiswa ya, walaupun terhalang oleh pandemi COVID-19. Ya, sebelumnya kami juga dari HMPS Ekonomi meminta maaf kepada siswa dan juga mahasiswa atas keterlambatan dalam penyerahan juara ini dikarenakan di Denpasar ini adalah mengikuti PKM. Jadi ada pembatasan kegiatan. Mungkin mohon maaf sekali lagi baru kita bisa sekarang untuk memberikan hadiahnya. Dan saya juga pesan kepada siswa dan juga mahasiswa, walaupun kita terhalang dengan situasi pandemi saat ini, terima kasih sekali semangat kalian yang luar biasa untuk mengikuti lomba ISA dan poster ini walaupun kita melalui online. Acara selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini, kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dekan FKIP Universitas PGRI Dewa Indonesia. Setelah itu mungkin kita akan lanjutkan dengan penyerahan hadiah yang diikuti oleh mahasiswa dan siswa. Kepada Bapak Dekan kami persilahkan. Ya. Nah, kita lagi. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Mohon maaf Ibu Kaprodi karena ada yang telat. Karena tadi ada dua agenda yang harus dilaksanakan. Satu ada syuting dadakan dari Humas untuk setiap prodi. Setelah penyike ada lagi satu kegiatan dari RCTI datang karena besok akan ada acara taksyuh jam 1 Lekranikert yang harus menerima beberapa hal yang harus diputuskan pagi tadi. Terima kasih.
atas kesempatannya. Pertama-tama puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Hidas Yang Berkuasa, atas perkenan beliau Astungkara kita semua di masa pandemi puniki tetap diberikan kesehatan, tidak kekurangan akan sesuatu hal apapun. Dari masa pandemi puniki kita memang benar-benar diajarkan untuk selalu tetap waspada, untuk supaya bisa tetap dalam kondisi keadaan seimbang, menjaga imun tubuh sebagai salah satu refleksi cerminan supaya apa yang sudah terjadi dan akan terjadi kita selalu tetap waspada untuk menyikapi segala sesuatu hal. Nah, dalam kesempatan ini yang kehormat Ibu Kaprodi Pendidikan Ekonomi, begitu juga adik-adik panitia yang lihat puniki ada adik siswa penerima hadiah yang dia banggakan. Pertama dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena adik-adik HMPS, begitu juga dengan Prodi Pendidikan Ekonomi sudah dapat melaksanakan kegiatan lomba poster lomba esi online EOD yang dilaksanakan pada bulan Januari. Ya, tidak mengucapkan terima kasih banyak kendari pun dalam proses pelaksanaan kegiatan punika Titian juga merasakan, Ibu Kaprodi juga merasakan begitu beratnya, baik dari segi pendanaan, baik dari segi segala suatu hal apapun. Titian selaku dekan mohon maaf karena itulah keberadaan kami, keterbatasan kami, namun kendari pun hal itu tidak menjadi sebuah halangan, hambatan untuk kita tetap supaya bisa selalu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, melaksanakan segala satu halnya agar kita tetap bisa berusaha untuk mengembangkan kampus ini. Kendari pun banyak sekali keterbatasan. Nah, oleh karena itu, adik-adik yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan begitu juga adik-adik mahasiswa dan siswa yang sudah berkenan hadir, dia mengucapkan selamat ya karena sudah ikut serta meramaikan kegiatan ini, dan begitu juga semoga di lain kesempatan di kemudian hari kita dapat berjodoh, bisa menyatukan visi dan misi, mensinergikan keberadaan kita untuk ikut bergabung di Mahadewa University. Namun perlu diketahui juga kondisi keadaan keberadaan kita di Mahadewa, kita tidak bisa semata-mata hanya menilai suatu hal punika dari sebatas sampul dari kulit luaran. Namun di balik semua itu kita perlu mempelajari dan memahami tentang keberadaan kampus itu. Oleh karena itu, Titian hanya dapat berpesan kepada adik semua, sebagai mahasiswa kita dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan ide baru dan inovatif dalam mencari cara-cara baru untuk mensiasati permasalahan yang ada. Orang yang kreatif pada umumnya mengetahui permasalahan dengan sangat baik dan disiplin. Nah, oleh karena itu, kreativitas, inovasi dalam melaksanakan segala sesuatu hal sangat kita perlukan, karena itu akan menentukan siapa kita, jati diri kita. Oleh karena itu, Titian tidak panjang atur. Saya harapkan dengan adanya acara ini membawa manfaat yang luar biasa bagi semua pihak dan selalu memotivasi seluruh sivitas akademika. Ibu Kaprodi, adik-adik mahasiswa semuanya dan pemenang yang mengucapkan selamat sekali lagi. Semoga hal ini, kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan, kendari pun dengan segala keterbatasan, namun kita akan tetap berusaha berjuang untuk menjadi lebih baik. Itu dari Titian Suksumo. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Untuk Bapak Dekan, kami mohon tetap di tempat untuk penyerahan hadiah, dan juga Ibu Kaprodi bisa naik ke atas panggung. Ya, di sini terbikin sisar gini. Kepada para pemenang lomba, kami persilakan untuk maju ke Besar depan. ke tengah. Besar ke tengah. Dan untuk pemenang lomba kali ini akan diwakili oleh ketuanya saja. Ini aja geser. Putar ya. Untuk Bawahnya ke Mbak kiri. Esai bisa di sebelah kanan saya yang poster sebelah kiri.
Terus. Hop. Cok. Nah, aku bisa motor juga. Ini biar nggak ada. Kak, kelihatan semua, mundur lagi. Iya, Cok. Terus. Untuk mahasiswa bisa sebelah sini. Ya. Kita ulang ya, kita mahasiswa sebelah ini, SMA sebelah kanan. Sing ulang soal apa? Ini aja lah. Gitu. Untuk panitia bisa diwakilkan untuk juara 3 tingkat SMA SMK-nya. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Ya, oke, minggir. Aku mau ambil foto. Minggir. Awas. Nggak kelihatan. Kepada petugas kami persilahkan. Tunggu, Pak. Selanjutnya kami tanyakan dengan foto sesi bersama. Kepada panitia yang bertugas, kami mohon untuk melakukan dokumentasi. Bantu udah. Pak Desi Rizky. Bantu Rizky. Bisa agak geser sedikit ya. Pensi mau ikut? Saya. Oke, siap kamera semua. 1, 2, 3. Ya, lagi sekali. 1, 2, 3. Ini ayo. Terima kasih untuk para pemenang lomba, Bapak Dekan dan juga Kak Bedi bisa kembali ke tempat. Jangan matiin aja. Mati. Baik, untuk para pemenang lomba bisa tunggu sebentar. Jangan bubar dulu ya. Wah, Mairan, senang sekali kita bisa melihat mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menginspirasi siswa dan juga mahasiswa lainnya untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba yang ada berikutnya. Betul sekali Riana, walaupun di masa pandemi COVID-19 seperti ini tidak mematahkan semangat mereka nih untuk tetap selalu berkarya dengan mengikuti kegiatan lomba-lomba, baik itu online ya Ria ya. Nah, baiklah, demikianlah acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan lupa kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara hari ini. Dan selanjutnya akan memberikan dengan penutupan. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman semuanya sekiranya jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara hari ini, dan semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu hari dalam keadaan